Pemirsa, pemerintah mengumumkan kenaikan tunjangan hari raya bagi ASN serta TNI Polri tahun 2026 menjadi 55 triliun rupiah. Proses pencairannya dimulai bertahap sejak 26 Februari lalu atau pekan pertama Ramadan. Pemerintah secara resmi mengumumkan rangkaian paket stimulus ekonomi lanjutan menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional Idul Fitri 1447 Hijriah. Pemerintah menyebut anggaran tunjangan hari raya bagi aparatur sipil negara, TNI dan Polri tahun ini naik 10% menjadi 55 triliun rupiah. Untuk sektor swasta, pemerintah menegaskan kewajiban pembayaran THR secara penuh tanpa dicicil, paling lambat H-7 Lebaran. Ada sekitar 26,5 juta pekerja penerima upah dengan estimasi total nilai THR mencapai 124 triliun rupiah. Stimulus tahun ini juga ada bonus hari raya BHR untuk para mitra pengemudi. Bapak Presiden akan diumumkan pagi hari ini saya didampingi oleh. Melalui surat keputusan bersama atau SKB, pemerintah memutuskan untuk mengimbau perusahaan penyelenggara layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberikan bonus hari raya atau BHR atau tunjangan hari raya atau THR Lebaran tahun 2026 ke pengemudi ojek online dan kurir. Bonus hari raya atau THR ojol dan kurir ini wajib dalam bentuk uang tunai paling sedikit 25%. Pemerintah resmi memutuskan untuk mengimbau perusahaan penyelenggara layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberikan bonus hari raya atau BHR atau tunjangan hari raya atau THR Lebaran tahun 2026 ke pengemudi ojek online dan kurir. Pemberian BHR atau THR kepada pengemudi ojol dan kurir ini ditegaskan wajib dalam bentuk uang tunai paling sedikit 25% dari rata-rata pendapatan bersih selama 12 bulan terakhir. Pemerintah mencatat sebanyak 850.000 pengemudi ojol akan mendapatkan bonus hari raya paling lambat cair H-7 Lebaran. Sementara syarat penerimanya yakni bonus hari raya diberikan oleh perusahaan aplikasi kepada pengemudi dan kurir online yang terdaftar secara resmi dalam jangka waktu 12 bulan terakhir, di mana pengemudi aktif rata-rata bisa mendapatkan bonus hari raya sebesar 150.000 untuk roda 2 dan 200.000 untuk pengemudi roda 4. Dari pemberian bonus hari raya dan THR pengemudi ojol dan kurir kepada 850.000 mitra pengemudi, pemerintah mencatat nilai total keseluruhan mencapai 220 miliar rupiah. Dengan upaya ini, pemerintah berharap agar para mitra pengemudi ojek online juga mendapatkan hak merasakan tunjangan hari raya secara bersama-sama. Jelang Hari Raya Idul Fitri, pemerintah Desa Berjo, Kabupaten Karanganyar membagikan tunjangan hari raya kepada para warga. THR dibagikan secara tunai kepada 1.446 kepala keluarga. 1.446 kepala keluarga di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah mendapatkan THR dari pemerintah desa. Setiap kepala keluarga mendapatkan Rp500.000 dengan syarat membawa undangan, KTP, dan KK. Program bantuan tersebut bersumber dari pendapatan asli desa, terutama dari bagi hasil BUMDes Alam Berjo. BUMDes tersebut mengelola sejumlah objek wisata, diantaranya air terjun Jumok dan Telaga Madirda. Selain THR, pemerintah Desa Berjo juga menyalurkan BLT atau bantuan langsung tunai kepada 275 keluarga sebesar Rp600.000 per tahun. Bantuan merupakan bentuk kepedulian pemerintah desa kepada warga, serta diharapkan mampu menjaga semangat kebersamaan demi kemajuan desa. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Perdagangan memastikan ketersediaan bahan pokok hingga Hari Raya Idul Fitri aman. Harga bahan pokok juga terkendali. Menteri Perdagangan Budi Santoso menggelar inspeksi mendadak ke berbagai pasar tradisional dan swalayan di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Mendak berdialog dengan pembeli dan pedagang. Mendak juga meninjau harga bahan pokok yang dinilai stabil. Ketersediaan bahan pokok juga dipastikan aman hingga Hari Raya Idul Fitri dengan harga yang terkendali. Pak, ini kan dalam rangka Lebaran dan Ramadan, jadi kita ingin memastikan ketersediaan barang
barang pokok juga stabilisasi harga. Jadi kita terus koordinasi, kalau misalnya harganya naik, apa masalahnya harus segera kita selesaikan. Ya, kita koordinasi dengan pemerintah daerah, dengan pemasok, ya, juga dengan produsen. Kita akan menjamin bahwa harga-harga dan ketersediaan pasokan selama Ramadan terjamin. Kemendak akan terus memantau pergerakan harga secara real time di seluruh Indonesia, serta melaksanakan pengecekan langsung ke berbagai daerah. Dari Tebing Tinggi Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga di Kota Bekasi, Jawa Barat rela mengantri sejak pagi demi membeli paket sembako murah. Harga bahan pokok yang cukup mahal pada saat bulan Ramadan membuat warga rela antri dan berdesakan. Ribuan warga rela mengantre sejak pagi demi membeli paket sembako murah seharga Rp70.000 di halaman kantor Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah lansia dan balita nyaris pingsan saat ikut berdesak-desakan dalam antrean tersebut. Ribuan paket sembako disediakan dalam operasi pasar murah yang digelar pemerintah Kota Bekasi. Dalam satu paket sembako berisi 5 kg beras, minyak, terigu, dan gula. Bayar 70.000. 70.000? Iya. Lumayan lah dapat beras, minyak, gula, sama tepung terigu. Sekarang kan sembako lagi pada mahal. Untungnya ada sembako murah jadi kita beli. Untuk membeli paket sembako murah, warga harus membawa KTP asli dan kupon dari pihak kelurahan. Warga berharap pemerintah Kota Bekasi dapat mengatasi kenaikan harga sembako di pasaran yang memberatkan masyarakat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, semarak bulan Ramadan terasa di kota Ho Chi Minh, Vietnam. Sebuah pasar yang menjajakan aneka kuliner digelar setiap tahun di kota ini. Bazar buka puasa Cham menarik ratusan orang di distrik 8 kota Ho Chi Minh selama Ramadan. Berbagai jenis kuliner dijajakan sebagai pilihan menu berbuka masyarakat. Dimulai dari kebab, kari, sate padang, dan makanan manis tradisional menggugah selera menjelang azan maghrib berkumandang. Para pengunjung juga memenuhi masjid setempat untuk berdoa dan beribadah di bulan suci ini. Pasar makanan yang digelar setiap tahun ini diinisiasi komunitas Muslim Vietnam. Selain menyemarakan bulan Ramadan, pasar ini juga diharapkan dapat mempermudah umat Muslim dalam menjalankan rangkaian ibadah Ramadan. Posko mudik gratis diserbu warga di Terminal Poris Pelawat, Tangerang, Banten. Sementara di Stasiun Kiara Condong, Bandung, calon pemudik menyerbu tempat pendaftaran program angkutan motor gratis dengan kereta api. Posko validasi mudik gratis Lebaran tahun 2026, Kementerian Perhubungan didirikan di Terminal Poris Pelawat, Kota Tangerang, Banten. Posko ini melayani calon peserta mudik gratis yang hendak menukarkan tiket perjalanan mulai pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore dari tanggal 1 hingga 15 Maret 2026. Calon peserta mudik gratis diharuskan telah mendapatkan kuota perjalanan mudik dengan mendaftarkan diri melalui aplikasi Mitra Darat untuk kemudian ditukarkan menjadi tiket perjalanan dengan membawa kelengkapan identitas dan barcode pendaftaran. Untuk arus mudik Lebaran tahun 2026, Kemenhub menyediakan kuota sebanyak 15.000 orang dan 240 unit sepeda motor dengan melayani 34 tujuan di Pulau Jawa. Tujuannya ke Purworejo, tapi lewat yang tujuan Jogja. Karena melalui kota-kota tujuan. Akhirnya di Jogja. Sama siapa aja perjalanan, Pak? Keluarga. Emang tiap tahun ikut ini, Pak, program ini, Pak? Alhamdulillah tiap tahun ikut. Sementara itu di Bandung, calon pemudik menyerbu tempat pendaftaran program angkutan motor gratis dengan kereta api di Stasiun Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat. Agar dapat mengikuti program ini, masyarakat diwajibkan memenuhi sejumlah syarat, antara lain memiliki KTP, kartu keluarga, dan SIM C, serta menggunakan sepeda motor dengan kapasitas mesin maksimal 200 cc. Satu unit sepeda motor dapat difasilitasi 2 tiket penumpang dan 1 tiket balita secara gratis dengan ketentuan yang berlaku.
Pendaftaran motis ini mulai pada 1 hingga 13 Maret untuk arus mudik dan untuk arus balik 24 hingga 30 Maret mendatang. Pendaftaran bisa secara online ataupun langsung di stasiun yang telah ditetapkan. Tim Liputan iNews melaporkan.